Halo, kembali lagi dengan saya Gali Anggara. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat project Spring Boot Hibernate. Oke, kita akan coba bikin projectnya, terus kita akan bikin CRUD di project Spring Boot Hibernate. Oke, sekarang kita bikin projectnya dulu. Kita pakai Spring Startup Project. Ini kita kasih nama Spring Hibernate. Macam-macamnya yang group, artifact version itu boleh diatur terserah. Kita next, terus di sini kita pilih Spring Data JPA atau kita bisa JPA aja, terus klik di sini. Kalau nggak ada, kita pilih Spring Data JPA dan juga Oracle Driver. Jadi misalkan kita tulis Oracle, nah kita bisa pilih Oracle Driver gitu ya. Data di atas juga ada. Kalau nggak ada di atas, kita pakai Oracle Driver dan juga Spring Data JPA. Itu kita bisa ngoperasiin si Spring Boot Hibernate ini. Oke, jadi JPA ini sebenarnya adalah standar daripada si Hibernate. Jadi JPA ini udah termasuk Hibernate. Oke, kita finish. Tunggu loadingnya. Jadi enaknya kita pakai si Hibernate ini, kita nggak perlu ada query lagi gitu. Nggak ada query lagi untuk kita bisa ngambil data atau manipulasi data di database. Kita cuma tinggal cukup panggil metode daripada si JPA-nya aja udah, kita udah bisa ngoperasiin, kita udah bisa ambil data dari database. Oke, sekarang kita setting dulu si application properties-nya. Jadi karena kita pakai Oracle ya, terus setting drive URL-nya Spring Data Source. Jadi ini mirip kayak di JDBC ya. Spring.datasource.url. Sini kita bikin JDBC .2 Oracle .2 tin .2 add localhost, portnya 1521, service-nya XE. Nah, saya pakai Express Edition. Terus spring.datasource.username. Username-nya saya pakai HR. Satu lagi spring.datasource.password. Passwordnya tulisin passwordnya di sini. Oke, ini udah selesai, kita konfigurasi si Oracle-nya. Kita close. Nah, di sini di SRC main Java udah disediain Spring application ya. Yang nanti kita konfigurasi di belakang. Sekarang kita bikin package dulu. Jadi ada beberapa package yang kita bikin ya. Lumayan, ada package entity, package repository, dan juga package service. Jadi ada 3 package lagi yang kita akan bikin. Tujuannya apa sih dibagi-bagi gitu? Jadi tujuannya itu biar rapi aja. Jadi dia tertata gitu. Kalau misalnya kita butuh apa-apa, kita tinggal panggil doang gitu. Kita tahu letaknya itu di mana. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita mau maintain si codingannya, kita nggak perlu capek-capek nyari gitu. Di mana ini codingannya gitu kan. Letak filenya itu. Kita tinggal cari, oh repository ada di package repository. Oh service ada di package service. Oh main application ada di app gitu. Nah, itu jadi kita bisa gampang gitu, cepat untuk maintainnya. Jadi orang lain pun nanti kalau misalkan dia megang codingan kita gitu, dia nggak bingung gitu, nyari filenya itu di mana gitu, mau dikembangin aplikasinya gitu. Oke, kita langsung bikin package-nya. Package sini saya bikin entity. Jadi di sini saya nggak pakai Hibernate Tools ya, menurut saya itu terlalu lama untuk konfigurasi Hibernate-nya doang. Saya jadi bikin manual aja biar teman-teman juga tahu gitu gimana sih cara manualnya gitu ya. Oke, jadi sini ada entity, kita bikin satu kelas gitu. Entity itu kelas. Isinya adalah kita setar doang sama kayak di JDBC. Kita di sini bikin employee. Nah, di sini kita tandain dia pakai anotasi entity. Oh, entity. Add entity JavaX persistence. Oke, nah di sini kita harus tambahin add table.
tujuannya adalah biar kita bisa nentuin nama table daripada si entity ini itu apa. Jadi saya mau pakai copy employees. Jadi di sini kita bisa tentuin nama table daripada si entity ini apa sih. Bikin copy employees. Nah, selanjutnya kita masukin properti-properti daripada si employee-nya. Bikin private int employee ID, private string first name, juga private string last name. Nah, di masing-masing properti ini kita tambahin anotasi juga biar si Hibernate itu bisa mapping gitu. Jadi sini kita tambahin @id. @id itu dipakai untuk ngasih tahu bahwa properti employee ID itu adalah primary key gitu. Kita bikin @column. @column ini dipakai untuk ngasih tahu si Hibernate bahwa nama daripada kolom di database-nya itu adalah employee ID. Jadi kolom employee ID di database, di table, itu nanti akan mapping ke properti employee ID yang ada di entity employee ini gitu. Satu lagi ada namanya generated value. Ini untuk kalau misalnya kita pakai sequence gitu ya, auto increment, kita bisa pakai generated value. Jadi di sini ada strategi, kita bikin auto aja. Jadi kalau misalkan ada sequence-nya atau ada auto increment ya, kita pakai generated value ini. Jadi biar ngasih tahu si Hibernate bahwa kita pakai auto increment gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai ini, itu nanti dia bingung gitu. Gimana cara generate value-nya gitu. Ini tujuannya untuk itu ya. Selanjutnya di sini kita pakai kolom lagi, karena dia bukan primary key, kita nggak usah pakai ID. Langsung name-nya aja. Namanya first name. Paste di sini kita ganti jadi last name. Oke, selesai. Kita kasih konstruktor generate ya. Alt shift S. Generate konstruktor using fields. Di sini yang pertama kita bikin yang kosongnya dulu. Yang kedua kita bikin yang ada field-nya, ini yang semua gitu ya. Red. Juga satu lagi getter and setter. Kita pilih semua gitu karena biar semua properti yang ada di atas ini bisa di set dan di get gitu ya. Oke, sampai sini kita udah bisa bikin entity-nya, kita udah langsung close aja. Misalnya mau tambahin dengan table yang lain atau entity yang lain, bisa ditambahin kelas baru di dalam package entity. Oke, entity selesai. Sekarang kita bikin package baru lagi, namanya itu repository. Oke. Kita bikin satu interface. Jadi repository itu isinya adalah interface. Kita kasih nama misalkan employee repository. Oke. Nah sebenarnya repository ini buat apa sih? Jadi repository ini untuk komunikasi dengan database. Terus kenapa kok interface itu bukan kelas? Oke. Jadi kenapa interface? Karena di JPA itu kita tinggal extend aja gitu metode-metode yang ada di si JPA. Jadi ntar si employee repository ini tuh metodenya udah ada dari si interface-nya si JPA itu. Jadi kita nggak perlu bikin lagi tuh metode untuk ambil data, nge-select all, get one, insert, delete, update dan sebagainya itu kita nggak perlu bikin lagi. Jadi dia langsung udah tinggal pakai aja gitu punya si JPA. Kita bisa extend JPA repository. Jadi si JPA repository ini juga interface bentuknya. Karena interface dengan interface, makanya kita extend. Nah, di sini ada dua template ya, T dan ID. Oke, T ini adalah tipe daripada entity yang akan kita pakai di si employee repository ini. Yang kedua adalah tipe data daripada primary key-nya. Tadi kan kalau misalnya di si entity employee itu kan tipenya integer ya. Nah, di sini kita bisa pakai wrapper class integer. Di sini employee
tipe dari si entity-nya, dan di sini adalah tipe daripada primary key dari si employee, itu integer. Kita nggak bisa pakai int ya, karena beberapa kelas yang harus kita masukin dalam template. Oke, jangan lupa di sini kita kasih add repository biar ngasih tahu si Hibernate bahwa employee repository ini adalah repository. Tuh, jadi ntar nanti bisa di auto wired di depan. Oke, repository udah sampai sini aja. Kita nggak perlu tambahin apa-apa. Kecuali kalau misalnya kita mau nambahin yang lain gitu. Misalnya kayak specific query gitu. Itu kita bisa tambahin di sini. Contoh misalnya, contoh sederhana deh. Misalkan kita mau bikin nge-search employee berdasarkan first name misalnya. Kita bisa bikin kayak gini. Public, ini interface ya. Jadi dia nggak ada badan ininya, badan metodenya. Public, misalkan employee find by first name. String first. Udah sampai sini. Nanti si JPA otomatis akan nge-generate query untuk ngambil si employee berdasarkan first name. Mana, keren kan? Ya, mantap. Jadi JPA itu udah otomatis, jadi kita nggak perlu bikin query-query lagi gitu. Tinggal bikin satu metode find by first name, udah otomatis dia bikin query. Nanti where-nya adalah first name. Gitu. Ya, ini contohnya. Jadi kita bisa bikin find by apa gitu. Itu bisa kita bikin. Kira-kira. Jadi JPA itu udah otomatis. Oke. Kita lanjut ke bagian service. Jadi ini repository. Jadi untuk akses ke database dari JPA, dan kita bikin satu package lagi namanya itu service. Nah, service ini dipakai untuk menghubungin antara si repository database ya dengan si aplikasinya, si main application gitu. Ini udah butuh service. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita gambarin, service itu adalah pelayannya, kalau misalkan di restoran gitu ya. Service adalah pelayannya, repository adalah si kokinya, entity adalah bagian bahan-bahannya gitu. Nah, jadi kan nggak mungkin lah si koki masa nganterin makanan ke pelanggan gitu, pelanggannya si app misalnya. Ya mungkin bisa, cuman kan aneh gitu. Udah ada pelayan masa nggak diantarin sama pelayan. Jadi sebenarnya biar sistematis aja sih, biar terstruktur. Jadi makanya kenapa dibikin package-package seperti ini gitu. Oke, kita lanjut. Kita bikin satu kelas baru namanya employee service. Jangan lupa kita kasih anotasi ya, service, untuk kasih tahu bahwa si employee service ini adalah service. Nah, di sini kita bisa pakai repository. Add auto-wired private employee repository. Jadi repository kita pakai di sini. Jadi nggak di app. Jadi ntar si app ngaksesnya ke employee service. Nah, si employee service ngakses si employee repository gitu. Urutannya. Kita bikin misalkan public list Java util employee. Oke, get all misalnya. Ini bebas ya nama metodenya. Kita tinggal return employee repository dot find all. Udah selesai habis itu. Ada query kan? Mantap. Gitu ya. Public employee get one. Ent employee ID. Return employee repository dot get one. Udah masukin employee ID-nya di sini. Udah selesai. Kenapa kan? Sangat minim sekali kita bikin query, nggak ada sama sekali. Public, misalkan void sini add gitu ya. Employee. Tinggal kita bikin employee repository dot save employee. Udah selesai. Sebaris-baris ya, keren kan? Public void update. Kita lihat dulu.
Sini ada int employee. Kita bisa pakai ID dari si employee. Employee repository dot delete by ID. Save, selesai. Kita bikin lain yang update. Update. Sini kita bisa ngambil int employee ID-nya dan juga employee yang mau dijadiin update-annya gitu ya. New misalkan employee. Sini kita bikin. Jadi caranya tuh kita ambil employee-nya emp misalnya sama dengan employee repository dari repository ya. Get one. Kita ambil satu employee dulu berdasarkan employee ID. Baru ntar kita update. emp dot set first name. Kita misalnya mau nge-set first name sama last name-nya aja gitu. Jadi employee ID nggak akan berubah. Yang employee dot get first name. Gitu juga dengan yang last name. Sip. Dah, itu nanti otomatis update. Nah, untuk dia itu bisa lebih terintegrasi gitu ya. Jadi ngandain dia itu transaksi gitu. Transaksi itu jadi sesuatu yang bentuknya itu kayak memanipulasi data. Misalnya kayak save, delete, update itu termasuk yang transaksi. Jadi manipulasi database gitu ya. Sedangkan kan select itu kan cuma ngambil data doang kan. Jadi nggak ada manipulasi datanya. Nah, di bagian yang manipulasi data kita kasih anotasi transactional. Jadi ngasih tahu si metode ini adalah transactional. Dan nanti dia auto commit gitu. Ya kan kadang kalau misalkan kita bikin nggak auto commit kan, kita harus commit sendiri di Oracle gitu ya, sebagai developer. Kita kasih transactional, dia itu nanti ngasih tahu dia itu transaksi bentuknya. Oke, sampai sini kita udah jadi employee service-nya, kita tinggal pasang di main program. Oke, kita buka aplikasi. Oke, karena di sini saya mau bikin console application, saya akan ngimplement si Spring Hibernate application ini dengan application runner, application runner ya. Kita add an implement method. Oke, nah sekarang di sini di main program kita panggil nih si service-nya. Add auto-wired. Jadi udah terhubung semuanya. Private employee service pelayan gitu ya. Misalkan kita mau ambil semua list employees sama dengan service.getAll. Nah, dapat. Misalkan kita mau looping, tinggal employee E.2 misalnya employees. Misalkan sysout kita print first name-nya misalnya, get first name. Oke, kita akan coba run si project-nya dengan Spring Boot app. Oke, sip. Ini masuk ya datanya first name daripada si employees, dari table employees. Nah, kalau misalnya kita mau insert misalnya, coba ya, employee emp sama dengan new new employee. Karena kita udah punya konstruktor yang ada propertiesnya, kita bisa masukin di sini. Misalkan 909 first name-nya misalkan G Anggara gitu, biar lebih unik ya. Nah, service dot add emp. Nah, kita coba ya, lihat bakal masuk datanya. Kita run lagi Spring Hibernate-nya. Nah, kita lihat ada nggak di sini? Ah, ini dia, G Anggara, masuk kan? Mantap. Set bisa. Sekarang kita coba update ya. Misalnya oke, ini new employee masih kita bikin.
service.update. Employee ID-nya 909. Yang employee-nya si MP. Misalkan ini saya ganti jadi Galih A gitu ya. Galih A. Coba update ya. Taruh lagi. Oke, update. Sip. Udah bisa, sekarang kita delete. Delete-nya tinggal masukin ID-nya aja. Ya. Kita komen .delete 909. Jadi Galih A nanti hilang, oke. Taruh ulang. Oke, Galih A-nya udah hilang di sini. Tadi di sini kan? Dia nggak ada salah. Sip. Oke, kita sampai sini sudah bisa CRUD. Tinggal nanti dikembangin aja di aplikasi yang memang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Misalkan bikin aplikasi web yang memang berhubungan dengan database gitu, kita bisa pakai Spring Hibernate ini. Gitu. Oke, sampai sini sudah selesai tutorialnya. Kita akan ketemu di tutorial selanjutnya yang lebih asik dan menarik. Jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe. Oke, terima kasih.